kewenangan KPPU memberikan sanksi-sanksi administratif. Bahwa Omnibus Law itu belum menjawab apa yang dihadapi oleh KPPU dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha. Dan ini mungkin pelaku usaha perlu mengkritisi tentang itu seandainya nanti itu menjadi sebuah keputusan. Bagaimana kita lihat perubahan pasal 44 itu, jika pelaku usaha paling lama melaksanakan eksekusi itu, kalau kemudian tidak keberatan, maka mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Kalau tidak mengajukan keberatan pengadilan niaga, maka dianggap menerima putusan tersebut. Kalau kemudian tidak melaksanakan putusan tersebut, maka KPPU melaporkan kepada penyidik dan menganggap putusan itu sebagai bukti permulaan. Bagaimana kemudian ada transformasi perkara perdata kemudian menjadi perkara pidana dan kemudian menganggap putusan KPPU itu sebagai sebuah instrumen bukti permulaan. Kemudian di pasal 48 itu direvisi, dikenai 5 miliar dan sebagainya. Konteks dikenai 5 miliar itu tidak jelas kalimatnya, apakah sebagai denda atau sebagai sanksi. Apa yang kalimatnya jelas tidak selaras lah dengan istilah hukuman yang sekarang kita lihat, pidana, penjara, kurungan, denda dan sebagainya. Baru di pasal berikutnya itu disebutkan dengan kewenangan KPPU memberikan sanksi-sanksi administratif. Jadi dalam konteks penegakan persaingan usaha, saya menganggap bahwa Omnibus Law itu belum menjawab apa yang dihadapi oleh KPPU dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha, tetapi justru mendorong bagaimana nanti ada penyidik bisa masuk ke ranah penegakan hukum persaingan usaha. Nanti tentunya itu juga akan menyeramkan bagi pelaku usaha, dan ini mungkin pelaku usaha perlu mengkritisi tentang itu seandainya nanti itu menjadi sebuah keputusan. Apakah kemudian dalam konteks pidana denda yang tidak dilaksanakan terus kemudian berubah menjadi perkara pidana? Apakah kemudian nanti konteksnya adalah pidana apa? Apakah pidana perbuatan melawan hukum, instrumen penipuan atau melawan negara dan sebagainya? Saya juga belum ketemu, karena intinya di situ menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan proses hukum di situ. Jadi kalau sekarang ini saja pelaku usaha sudah cukup mengeluh atau dalam tanda petik ya, mohon maaf, mungkin berhadapan-hadapan dengan KPPU seperti ketakutan beberapa malam tidak bisa tidur, tetapi justru dengan adanya undang-undang ini nanti bagaimana? Kalau tidak melaksanakan, justru akan berhadapan dengan polisi. Itu juga saya kira titik persoalan yang perlu dikritisi dalam konteks Omnibus Law. Maka sebetulnya meskipun ini nampaknya ini tidak mungkin dilawan dalam tanda petik, karena pemerintah sangat berkeinginan, sangat antusias untuk mengesahkan undang-undang itu, bagaimana sekarang tidak mensiasatinya. Nah, yang pertama menurut saya bahwa kita harus jelas dulu ukuran undang-undang yang baik itu sebetulnya apa. Kan ini kita semua kan menilai undang-undang selama ini tidak baik. Sementara ukuran undang-undang baik itu tidak jelas. Paling tidak ada 3 instrumen untuk mengukur sebuah undang-undang yang baik, yaitu adalah adanya predictability, bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Dalam tanda petik ada kepastian hukum, jangan setiap saat berubah sehingga kemudian mengganggu iklim usaha. Kemudian yang kedua ada aspek stability, ada keseimbangan di antara para pelaku yang bersaing di situ. Pelaku usaha kecil, pelaku usaha besar, itu ada keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada aspek fairness, ada aspek keadilan. Jadi regulasi-regulasi yang ada selama ini itu sudah mengakomodir tentang itu atau tidak? Kalau memang belum mengakomodir, maka perlu adanya revisi. Kemudian yang kedua, yang perlu juga diperhatikan, saya setuju dengan teman-teman BKPM sebagai motor penggerak investasi. Tetapi sebetulnya yang harus diperhatikan dalam konteks sebuah investasi itu ada 3 instrumen untuk menarik daya tarik investasi, yaitu adanya stabilitas politik atau stability politik. Tidak mungkin orang berinvestasi di daerah perang.
Indonesia sudah memiliki modal sosial itu. Kemudian yang kedua, ada economic opportunity, ada keuntungan secara ekonomi. Kita memiliki sumber daya alam, memiliki wilayah, kita memiliki modal yang itu. Terus yang ketiga, ada legal certainty, ada kepastian hukum. Ini yang menjadi persoalan. Jadi persoalan utama, daya tarik investasi yang tidak muncul di negara lain itu karena kepastian hukum itu tidak nampak. Perizinan masih mahal, perizinan masih lama, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, bagaimana regulasi ini, Omnibus Law ini mengarahkan ke situ. Sebagai penutup, supaya kita bisa diskusi intensif, dalam konteks perubahan apapun, testing stone-nya harus jelas, yaitu ideologi, konstitusi, dan asas-asas hukum universal yang berlaku. Apakah dengan Omnibus Law ini sesuai dengan nilai Pancasila, sesuai dengan konstitusi, atau asas-asas hukum universal yang berlaku? Maka oleh karenanya, sudah dikirim ke DPR, kita perlu diskusi intensif, supaya kemudian ini betul-betul menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera sebagaimana yang diidam-idamkan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.